Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah hari ini kita masuk hari ke-10 Pak Ustadz. Hari ke-10 di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam ke-10 Ramadan di waktu yang sangat mustajab ini, sepertiga malam yang ketiga, jam 2 malam sampai ke subuh, Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Mau tahu? Mau tahu? Keutamaan malam ke-10 Ramadan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Berarti ini disesuaikan juga dengan tema kita hari ini. Apa tema Bicara kita? tentang baik dunia dan akhirat itu kan susah. Susahnya jadi orang baik. Bener gak Pak Ustadz? Jangan dulu. Iya kan? Nah sekarang kita langsung aja masuk nih Pak Ustadz nih. Kenapa sih sulit sekali menjadi orang yang baik Pak Ustadz? Gini, orang baik itu tidak semudah yang kita kira. Karena orang baik itu ihsan, kebaikan. Ihsan itu kebaikan adalah berbuat baik kepada yang berbuat kepada orang yang malah berbuat jahat kepadanya. Oh, terbalik. Terbalik. Jadi ketika ada orang jahat kepada kita, justru kita berbuat baik kepadanya. Memberi salam kepada yang tidak mau memberi salam kepada kita. Meredahkan amarah terhadap orang yang membuat kita marah. Betul. Harusnya kita sanggup marah, tapi kita berdiam, bukan berarti mengalah, tapi mengendalikan diri. Disitulah kebaikan itu. Kapan kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu bukan kebaikan. Itu namanya balas jasa. Balas jasa. Makanya Islam itu sangat indah. Kenapa? Karena mengajarkan kita untuk bisa berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepada kita. Balas dia dengan kebaikan. Supaya orang tahu bahwa kita orang baik. Betul. Nah, sekarang ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang baik itu? Orang baik itu adalah yang bukan hanya baik pada dirinya, khairun nas ampahul linnas. Orang baik itu bukannya baik untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki orang lain. Makanya bahkan ditanya lagi, yang mana yang baik itu? Yang baik itu yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Betul. Ditanya lagi, siapa yang baik itu? Yang baik itu adalah yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Ditanya lagi, siapa yang baik itu? Orang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi jangan berkata dirimu baik kalau kepada istrimu jahat, kepada anak-anakmu pelit. Betul. Justru dipantau itu dari keluarga dulu. Kalau di dalam keluarganya baik, yang terkecil ya, pastilah akan bisa baik kepada yang lain. Bagaimana dia bisa diangkat jadi pemimpin kalau di rumahnya saja tidak bagus? Wah ini bener banget nih. Hati-hati loh. Patokan yang terbaik itu bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga. Chan, kalau mau dikatakan baik, tanyain dulu bagaimana perlakuan dia kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Belum pada istri, belum punya. Belum punya. Pacar aja Sama baru putus, sebelahnya Pak. juga, belum punya. Bismillah, amin. Amin. Yang namanya kan siapa orang soleh itu, orang baik itu adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Betul. Baik itu tempat, baik itu pergaulan, baik itu apapun yang diucapkannya. Karena ingat ya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bunga-bunga itu didatangi oleh kupu-kupu. Oh iya. Tapi sampai itu akan didatangi oleh lalat. Jadi terserah mau didatangi orang baik atau orang buruk. Kalau mau didatangi orang baik, berbuatlah kebaikan sehingga yang datang adalah orang-orang yang baik. Mohon maaf, memang susah untuk berbuat baik. Kadang-kala kita sudah berbuat baik, masih dikomentari jelek oleh orang lain. Kata guru saya, kalau ada kebaikan yang kau lakukan terus ada yang iri hati kepadamu, disitulah kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itulah yang diiri hati. Tidak ada orang iri hati kepada kejelekan. Betul. Ada nggak orang cemburu sama orang miskin? Nggak ada. Aku cemburu sekali sama dia miskin sekali. Nggak ada. Aku cemburu sama dia jelek. Nggak ada. Orang cemburu kepada yang ganteng. Kenapa sih? Sebelah sana nggak berarti Pak ya? Yang ganteng. Orang akan cemburu kepada siapa? Yang ada kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihannya, ngapain dicemburuin? Benar. Ya sudah lah. Tapi Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak Pak Ustadz? Boleh. Jadi gini Pak Ustadz, karena kadang-kadang kita kan udah berbuat baik sama orang lain ya kan. Cuman dari kebaikan kita ini, kita sering dimanfaatkan kebaikan kita sama orang lain. Oh, Itu ya, gimana, itu Pak nggak seberapa itu. Tenang, ini yang lebih parah. Nah, tar ini. dulu. Sebentar, saya mau nanya nih. Hati-hati Ini Twitter, Mbak Nia hati-hati. coba lihat kan, mukanya baik banget. Tadi main sama Raffi tuh kayaknya baik banget. Cuma sering banget disakitin tadi sama siapa? Aduh. Parah abis. Parah abis. Iya. Itu suka sakit hati nggak sih? Kalau Pertama dongkol sih, gitu Mbak Nia. pertama
Paling bingungnya saya secantik ini kok diceraiin. Maksudnya, alhamdulillah, terima kasih Baik. Saya juga manusia. Saya manusia juga yang pasti punya rasa kesel, punya rasa marah. Tapi kalau kita pasrah dan kita sudah berbuat baik, kita kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Minta jalannya yang terbaik, tapi nggak boleh kita memendam apapun. Kesel manusiawi, boleh, tapi hanya beberapa saat. Setelah itu ya tidak perlu lagi dibalas dengan apapun. Biarlah Allah yang mengatur segalanya. Betul. Karena hidup kita lahir semua juga kan karena Allah. Jadi kita Masya Allah ya. Masya Allah. Kalaupun ada segala macam gelombang kehidupan, itu adalah ujian dari Allah. Betul. Aja. Jadi, nah ini bicara masalah ujian. Saya dengar terakhir ada ujian juga yang baru menimpa Mbak Nia nih, masalah kehilangan cucu ya. Cucu kedua. kedua. Ya, baru lahir. Berapa bulan jam. Lahirnya kebetulan 6 jam. Terus sudah pecah ketuban, kontraksi. Di umur berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Kembar, Wah, laki-laki. Tapi sempat beberapa jam memakai alat, akhirnya tidak bisa tertolong dan makin detik demi detik tuh jantungnya mulai satu-satu berdetaknya, akhirnya meninggal. Oh, tapi ini kan baru udah keluar dulu, hidup dulu ya. berapa jam kemudian meninggal. Ini kalau bicara masalah zakat, fitrah, kalau meninggalnya di mana, kapan? Di rumah sakit. Maksudnya bulan apa? Bulan ini? Baru 7 hari dia. 7 hari bulan puasa udah tidak masuk. kena zakat fitrah. Oh gitu. Yang meninggal di bulan Ramadan tidak kena zakat fitrah, kecuali setelah takbiran meninggal, artinya dia masih dapat Ramadan. Orang yang meninggal di bulan Ramadan belum kena zakat fitrah. Jadi yang dimaksud zakat fitrah itu orang yang hidup di bulan suci Ramadan. Jadi misalkan dia sudah keluarkan zakat fitrah, terus dia meninggal, dia boleh tarik kembali zakat fitrahnya. Karena udah meninggal orangnya. Iya, benar-benar. Tapi kelewatan juga sih. Kalau sampai minta lagi nggak apa-apa lah, kalau bisa sedekahnya sekalian. Iya. Nih coba nih yang masih muda nih, tadi kan pertanyaannya kan si Chan nih. Kalau masih muda nih kan biasanya kan lebih ekspresif. Kalau tadi pertanyaan Chan gimana kalau yang jawab Anissa nih? Dia katanya kalau anak muda itu suka baik tapi jadi dimanfaatin sama teman, punya pengalaman kayak gitu nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya? Kalau ngadepin orang kayak gitu gimana tuh berarti? Kalau ngadepin orang yang kayak gitu, dia manfaatin kita gitu Iya, ya. dimanfaatin, minjem duit lah, apalah gitu ya kan? Ya, sebelum Bener. kalau menurut aku sih sebelum terjadi, lebih baik kita kayak menghindari. Maksudnya kita jelasin gitu. Maksudnya ini tuh takutnya ke depannya bakal nggak enak. Oh gitu. Jadi dari awal udah dikasih peringatan juga gitu. Jadinya kita sama-sama enak, kita tetap temenan gitu berdua. Tapi jawabannya bisa pas sih. Bisa pas. Karena mungkin sama-sama jomblo kali ya. Oh my God. Bisa tetap usaha. Gini. Kadang-kala memang kita sering dimanfaatkan. Cuma begini, ketika kita berbuat baik, ada yang minta tolong sama kita, jangan pernah kasih umpan. Tapi kasihlah kail. Pancing. Ketika kita kasih alat ataupun pancing, dia berusaha untuk mencari karunia sendiri. Oh, Masya Bukan Allah. dia senantiasa meminta. Kalau engkau kau kasih ikan, dia kan terus menerus manja. Makanya lebih bagus dikasih keterampilan. Anak-anak kita pun seperti itu. Jangan memanjakan anak, tapi memberikan anak apa? Kemandirian. Ilmu lebih bagus daripada kita simpankan harta. Masya Allah. Nah, berbicara masalah amal kebaikan nih, kita akan mendengarkan juga ada kisah tauladan yang akan disampaikan Ustazah Oki di zaman Rasulullah. Silakan Ustazah Oki. Luar biasa loh. Jawab Anissa loh, kan mau Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih atau hadis Bukhari Muslim. Alkisah, ada 3 orang pemuda di dalam sebuah gua. 3 orang ini awalnya sedang berjalan-jalan dalam sebuah perbukitan untuk suatu keperluan. Tadinya langit begitu tenang, langit begitu cerah, udara begitu menyenangkan. Namun seakan-akan tiba-tiba keadaan tersebut berubah menjadi sebuah keadaan yang sangat menakutkan ketika hujan-hujan mulai turun dan petir-petir mulai menggelegar.
Ketika hujan deras mulai turun begitu dahsyat, seorang di antara mereka mulai berlari dan mengatakan, kita tidak bisa jalan-jalan di perbukitan ini, kita harus segera mencari gua untuk berlindung supaya kita tidak terlalu basah, supaya kita bisa melindungi diri dari guntur, dari tanah-tanah yang mulai longsor. Ketika pada akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua, untuk beberapa saat mereka merasa aman dan nyaman berada dalam gua tersebut. Namun yang terjadi adalah hujan semakin deras, petir semakin menggelegar, tanah-tanah semakin banyak yang longsor, bahkan ada sebuah batu yang sangat besar menggelinding dan pada akhirnya menutup pintu gua. Gua menjadi gelap gulita dan mereka pun menjadi orang-orang yang ketakutan. Mereka mengatakan, ya Allah, bagaimana kalau kami mati di sini? Bagaimana kalau pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kami ada di sini? Kami tidak bisa makan, kami tidak bisa minum, bagaimana bisa kami keluar dari sini? 3 orang ini pun pada akhirnya mulai menggeser batu tersebut secara bergotong royong. Namun ternyata batu tersebut sangatlah berat, tidak bisa digeser dengan 3 orang sekalipun. Pada akhirnya mereka mulai mengadu kepada Allah, ya Allah, kami ini memiliki keluarga, ya Allah, di sini perbukitan, di sini di dalam gua, jauh dari lingkungan penduduk. Siapa yang bisa menolong kami di dalam gua yang gelap gulita seperti ini, wahai Allah? Ketika mereka dalam keadaan yang sangat ketakutan, dalam keadaan yang sangat mencekam dan gelap gulita, salah satu di antara mereka mengatakan, mungkin kita bisa mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menceritakan amal-amal solih yang pernah kita lakukan dengan ikhlas yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang pertama menengadahkan tangan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, dan aku sangat menyayangi mereka. Setiap malam aku selalu memegang susu di samping tempat tidur mereka dan langsung memberikan susu itu kepada mereka. Namun pada satu ketika pada hari itu aku harus mencari nafkah dengan mencari kayu-kayu yang berada dalam hutan, sehingga aku pulang terlambat ke dalam rumah. Dan yang terjadi adalah aku melihat ayah ibuku yang sudah tua tertidur dengan sangat lelap dan aku takut untuk membangunkan mereka. Aku tidak tega membangunkan mereka. Lalu aku memerah susu dengan tanganku sendiri dan sampai pagi aku berdiri di samping tempat tidur ayah dan ibuku untuk memberikan susu kepada mereka sampai subuh, wahai Allah. Dan aku lakukan semata-mata hanya ingin mengharap wajahmu, hanya ingin mengharap keikhlasan dan keriduan darimu, ya Allah. Wahai Allah, kalau kau melihat bahwa perbuatanku adalah ikhlas semata-mata karenamu, maka tolonglah geser batu ini, wahai Allah. Maka Allah melihat bahwa perbuatan itu ikhlas karena Allah. Allah geser sedikit batu tersebut sehingga mulai tampak celah dalam pintu gua itu. Orang kedua mengatakan, wahai Allah, Engkau tahu bahwa dulu aku pernah mencintai seseorang, aku mencintai sepupuku sendiri. Berkali-kali aku menyatakan cintaku padanya dan dia selalu menolak cintaku, wahai Allah. Pada satu ketika perempuan ini datang padaku, tidak punya apa-apa, ingin meminjam 120 dinar padaku. Dan aku katakan, aku akan memberimu 120 dinar, tapi kau harus melayaniku terlebih dahulu dalam berbuat zina. Dan perempuan itu mau, wahai Allah. Lalu ketika kami hendak berbuat seperti itu, wanita itu pun mengatakan, wahai pemuda, takutlah engkau kepada Allah dalam mengerjakan perbuatan keji, perbuatan yang dibenci, perbuatan zina ini. Maka wahai Allah, ketahuilah, aku pada akhirnya meninggalkan perempuan itu. Aku berikan 120 dinar dan aku meninggalkan semata-mata karena engkau, wahai Allah. Kalau engkau merasa, wahai Allah, apa yang aku lakukan semata-mata karenamu, mengharapkan wajahmu, ya Allah, tolong kami dengan geser batu ini, ya Allah. Maka Allah mendengar doa tersebut dan Allah geser sedikit batu dari pintu gua itu. Namun ternyata belum cukup, pintu gua itu masih terlalu sempit untuk mereka keluar. Dan orang ketiga kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, engkau tahu bahwa dulu aku pernah memiliki sebuah pekerjaan dan banyak sekali pegawai-pegawaiku, wahai Allah, dan aku memberi upah kepada mereka. Namun ada satu orang yang aku belum beri upah karena orang itu tidak datang pada saat pembagian gaji. Namun bertahun-tahun kemudian pada akhirnya dia kembali. Uang gajinya itu sudah aku kembang-biakan dengan unta, dengan kambing, dengan sapi sebanyak 1 lembah. Maka ketika pada hari itu dia datang untuk menagih
janjinya untuk menagih gajinya, maka aku berikan gajinya itu dengan seluruh unta yang sudah aku kembang biakan sehingga aku tidak memiliki harta lagi. Wahai Allah, kalau engkau melihat bahwa apa yang aku lakukan lillah karenamu, wahai Allah, tolonglah batu ini supaya tergeser dari pintu gua. Dan pada akhirnya batu besar itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Lihatlah, pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh lillah karena Allah. Segala sesuatu yang baik sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Aku patung bagimu, cinta bukan kebutuhanmu. Hidup dengan siapa? Sebelahnya juga belum punya. Bismillah, amin. 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 Yang namanya kan siapa orang soleh itu, orang baik itu adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Betul. Baik itu tempat, baik itu pergaulan, baik itu apapun yang diucapkannya. Karena ingat ya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bunga-bunga itu didatangi oleh kupu-kupu. Oh iya. Tapi sampai itu akan didatangi oleh lalat. Jadi terserah mau didatangi orang baik atau orang buruk. Kalau mau didatangi orang baik, berbuatlah kebaikan sehingga yang datang adalah orang-orang yang baik. Mohon maaf, memang susah untuk berbuat baik. Kadang-kala kita sudah berbuat baik, masih dikomentari jelek oleh orang lain. Kata guru saya, kalau ada kebaikan yang kau lakukan terus ada yang iri hati kepadamu, disitulah kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itulah yang diiri hati. Tidak ada orang iri hati kepada kejelekan. Betul. Ada nggak orang cemburu sama orang miskin? Nggak ada.
aku cemburu sekali sama dia miskin sekali. Nggak ada. Aku cemburu sama Betul. dia jelek. Nggak ada. Orang cemburu kepada yang ganteng. Makasih loh, Pak. Kenapa sih? Sini loh. Sebelah sana nggak berarti, Pak ya? Yang ganteng. Orang akan cemburu kepada siapa? Yang ada kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihannya, ngapain dicemburuin? Benar. Ya sudah lah. Tapi Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak Pak Ustadz? Boleh. Apa-apa? Jadi gini Pak Ustadz, kadang-kadang kita kan udah berbuat baik sama orang lain ya kan. Cuman dari kebaikan kita ini, kita sering dimanfaatkan kebaikan kita sama orang lain. Nah, itu Ya, gimana? itu nggak seberapa itu. Tenang, ini yang lebih parah. Nah, Tar ini. dulu. Sebentar, saya mau nanya nih. Hati-hati, Ini Twitter, Mbak Nia hati-hati. coba lihat kan, mukanya baik banget. Tadi main sama Raffi tuh kayaknya baik banget. Cuma sering banget disakitin tadi sama siapa? Aduh. Parah abis. Parah abis. Iya. Itu suka sakit hati nggak sih? Eh, Kalau Pertama dongkol sih, gitu Mbak Nia. Pertama, Fadli bingungnya saya secantik ini kok diceraiin. Oh. maksudnya Gibain. alhamdulillah, terima kasih Baik. Saya juga manusia. Saya manusia juga yang pasti punya rasa kesel, punya rasa marah. Tapi kalau kita pasrah dan kita sudah berbuat baik, kita kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Minta jalannya yang terbaik, tapi nggak boleh kita memendam apapun. Kesel manusiawi, Betul. boleh, tapi hanya beberapa saat. Setelah itu ya tidak perlu lagi dibalas dengan apapun. Biarlah Allah yang mengatur segalanya. Betul. Karena hidup kita lahir semua juga kan karena Allah. Jadi kita Masya pun- Allah ya. Masya Allah. Kalaupun ada segala macam gelombang kehidupan, itu adalah ujian dari Allah. Betul. Aja. Jadi, nah ini bicara masalah ujian. Saya dengar terakhir ada ujian juga yang baru menimpa Mbak Nia nih, masalah Iya. kehilangan cucu ya. Cucu Cucu kedua. Ya, baru lahir. Berapa Beberapa bulan jam. lahirnya? Lahirnya kebetulan 6 jam, terus sudah pecah ketuban, kontraksi. Di umur berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Kembar, Wah, bayinya, kembar. laki-laki. Masya Tapi sempat beberapa jam memakai alat, akhirnya tidak bisa tertolong dan makin detik demi detik tuh jantungnya mulai satu-satu berdetaknya, akhirnya meninggal. Oh tapi ini kan baru udah keluar dulu, Udah hidup keluar, dulu, hidup dulu, ya. berapa jam kemudian meninggal. Ini Iya. kalau bicara masalah zakat, Begini. fitrah Kalau meninggalnya di mana, kapan? Di rumah di rumah sakit. sakit. Maksudnya bulan apa? Bulan ini? Baru 7 hari dia. 7 hari bulan puasa udah Tidak masuk. kena zakat fitrah. Oh gitu. Yang meninggal di bulan Ramadan tidak kena zakat fitrah. Kecuali setelah takbiran meninggal, artinya dia masih dapat Ramadan. Orang yang meninggal di bulan Ramadan belum kena zakat fitrah. Jadi yang dimaksud zakat fitrah itu orang yang hidup di bulan suci Ramadan. Jadi misalkan dia sudah keluarkan zakat fitrah, terus dia meninggal, dia boleh tarik kembali zakat fitrahnya. Karena udah meninggal orangnya. Iya, benar-benar. Tapi kelewatan juga sih. Kalau sampai minta lagi nggak apa-apa lah, kalau bisa sedekahnya sekalian. Iya. Nih coba nih yang masih muda nih, tadi kan pertanyaannya kan si Chan nih. Kalau masih muda nih kan biasanya kan lebih ekspresif. Iya. Kalau tadi pertanyaan Chan gimana kalau yang jawab Anissa nih? Dia Apa tuh? katanya kalau anak muda itu suka baik tapi jadi dimanfaatin sama teman, punya pengalaman kayak gitu nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya? Kalau Enggak. ngadepin orang kayak gitu gimana tuh berarti? Kalau ngadepin orang yang kayak gitu, dia manfaatin kita gitu Iya ya. dimanfaatin, minjem duit lah, apalah gitu ya kan? Ya, sebelum Chan? Bener. kalau menurut aku sih sebelum terjadi, Heeh. lebih baik kita kayak menghindari. Maksudnya kita jelasin gitu. Maksudnya ini tuh takutnya ke depannya bakal nggak enak. Oh, gitu. Jadi dari awal udah dikasih peringatan juga Betul. gitu. Jadinya kita sama-sama enak, kita tetap temenan gitu Iya, berdua. Tapi jawabannya bisa pas sih. Bisa pas, Karena mungkin sama-sama jomblo kali ya. Oh my God. Bisa tetap usaha. Gini. Kadang-kala memang kita sering dimanfaatkan. Cuma begini, ketika kita berbuat baik, ada yang minta tolong sama kita, jangan pernah kasih umpan, tapi kasihlah kail, pancing. Ketika kita kasih alat ataupun pancing, dia berusaha untuk mencari karunia sendiri. Oh, Masya Bukan Allah. dia senantiasa meminta. Kalau engkau kau kasih ikan, dia kan terus menerus Manja. manja. Makanya lebih bagus dikasih keterampilan. Anak-anak kita pun seperti itu. Jangan memanjakan anak, tapi memberikan anak apa? Kemandirian, ilmu. Ilmu lebih bagus daripada kita simpankan harta. Masya Allah. Nah berbicara masalah amal kebaikan nih, kita Ya. akan mendengarkan juga ada kisah tauladan yang akan disampaikan Ustazah Oki di zaman Rasulullah. Silakan Ustazah Oki.
Luar biasa loh. Yang jawab Anissa loh, bukan Pak Ustadz. Radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih atau hadis Bukhari Muslim. Alkitah, ada 3 orang pemuda di dalam sebuah gua. 3 orang ini awalnya sedang berjalan-jalan dalam sebuah perbukitan untuk suatu keperluan. Tadinya langit begitu tenang, langit begitu cerah, udara begitu menyenangkan. Namun seakan-akan tiba-tiba keadaan tersebut berubah menjadi sebuah keadaan yang sangat menakutkan ketika hujan-hujan mulai turun dan petir-petir mulai menggelegar. Ketika hujan 20 dinar padaku dan aku katakan aku akan memberimu 120 dinar tapi kau harus melayaniku terlebih dahulu dalam berbuat zina. Dan perempuan itu mau, wahai Allah. Lalu ketika kami hendak berbuat seperti itu, wanita itu pun mengatakan, wahai pemuda, takutlah engkau kepada Allah dalam mengerjakan perbuatan keji, perbuatan yang dibenci, perbuatan zina ini. Maka wahai Allah, ketahuilah aku pada akhirnya meninggalkan perempuan itu. Aku berikan 120 dinar dan aku meninggalkan semata-mata karena engkau, wahai Allah. Kalau engkau merasa, wahai Allah, apa yang aku lakukan semata-mata karenamu, mengharapkan wajahmu, ya Allah, tolong kami dengan geser batu ini, ya Allah. Maka Allah mendengar doa tersebut dan Allah geser sedikit batu dari pintu gua itu. Namun ternyata belum cukup, pintu gua itu masih terlalu sempit untuk mereka keluar. Dan orang ketiga kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, engkau tahu bahwa dulu aku pernah memiliki sebuah pekerjaan dan banyak sekali pegawai-pegawaiku, wahai Allah. Dan aku memberi upah kepada mereka. Namun ada satu orang yang aku belum beri upah karena orang itu tidak datang pada saat pembagian gaji. Namun bertahun-tahun kemudian pada akhirnya dia kembali. Uang gajinya itu sudah aku kembang biakan dengan unta, dengan kambing, dengan sapi sebanyak 1 lembah. Maka ketika pada hari itu dia datang untuk menagih janjinya, untuk menagih gajinya, maka aku berikan gajinya itu dengan seluruh unta yang sudah aku kembang biakan sehingga aku tidak memiliki harta lagi. Wahai Allah, kalau engkau melihat bahwa apa yang aku lakukan lillah karenamu, wahai Allah, tolonglah batu ini supaya tergeser dari pintu gua. Dan pada akhirnya batu besar itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Lihatlah, pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh lillah karena Allah. Segala sesuatu yang baik sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pernahkah kau bicara tapi tak didengar, tak dianggap sama sekali? Pernahkah kau salah tapi disalahkan, tak diberi kesempatan? Hidup dengan siapa? Deras mulai turun begitu dahsyat, seorang di antara mereka mulai berlari dan mengatakan, kita tidak bisa jalan-jalan di perbukitan ini, kita harus segera mencari gua untuk berlindung supaya kita tidak terlalu basah, supaya kita bisa melindungi diri dari guntur, dari tanah-tanah yang mulai longsor. Ketika pada akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua, untuk beberapa saat mereka merasa aman dan nyaman berada dalam gua tersebut. Namun yang terjadi adalah hujan semakin deras, petir semakin menggelegar, tanah-tanah semakin banyak yang longsor, bahkan ada sebuah batu yang sangat besar menggelinding dan pada akhirnya menutup pintu gua.
Gua menjadi gelap gulita dan mereka pun menjadi orang-orang yang ketakutan. Mereka mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kalau kami mati di sini? Bagaimana kalau pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kami ada di sini? Kami tidak bisa makan, kami tidak bisa minum. Bagaimana bisa kami keluar dari sini?" 3 orang ini pun pada akhirnya mulai menggeser batu tersebut secara bergotong royong. Namun ternyata batu tersebut sangatlah berat, tidak bisa digeser dengan 3 orang sekalipun. Pada akhirnya mereka mulai mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kami ini memiliki keluarga, ya Allah. Di sini perbukitan, di sini di dalam gua, jauh dari lingkungan-lingkungan penduduk. Siapa yang bisa menolong kami di dalam gua yang gelap gulita seperti ini, wahai Allah?" Ketika mereka dalam keadaan yang sangat ketakutan, dalam keadaan yang sangat mencekam dan gelap gulita, salah satu di antara mereka mengatakan, "Mungkin kita bisa mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menceritakan amal-amal solih yang pernah kita lakukan dengan ikhlas yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka orang pertama menengadahkan tangan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, dan aku sangat menyayangi mereka. Setiap malam aku selalu memegang susu di samping tempat tidur mereka dan langsung memberikan susu itu kepada mereka. Namun pada satu ketika pada hari itu aku harus mencari nafkah dengan mencari kayu-kayu yang berada dalam hutan, sehingga aku pulang terlambat ke dalam rumah. Dan yang terjadi adalah aku melihat ayah ibuku yang sudah tua tertidur dengan sangat lelap dan aku takut untuk membangunkan mereka. Aku tidak tega membangunkan mereka. Lalu aku memerah susu dengan tanganku sendiri dan sampai pagi aku berdiri di samping tempat tidur ayah dan ibuku untuk memberikan susu kepada mereka sampai subuh, wahai Allah. Dan aku lakukan semata-mata hanya ingin mengharap wajahmu, hanya ingin mengharap keikhlasan dan keriduan darimu, ya Allah. Wahai Allah, kalau kau melihat bahwa perbuatanku adalah ikhlas semata-mata karenamu, maka tolonglah geser batu ini, wahai Allah. Maka Allah melihat bahwa perbuatan itu ikhlas karena Allah. Allah geser sedikit batu tersebut sehingga mulai tampak celah dalam pintu gua itu. Orang kedua mengatakan, "Wahai Allah, Engkau tahu bahwa dulu aku pernah mencintai seseorang. Aku mencintai sepupuku sendiri. Berkali-kali aku menyatakan cintaku padanya dan dia selalu menolak cintaku, wahai Allah. Pada satu ketika perempuan ini datang padaku, tidak punya apa-apa, ingin meminjam 100 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah hari ini kita masuk hari ke-10, Pak Ustadz. Hari ke-10 di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam ke-10 Ramadan di waktu yang sangat mustajab ini, sepertiga malam yang ketiga, jam 2 malam sampai ke subuh, Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Keutamaan malam ke-10 Ramadan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Berarti ini disesuaikan juga dengan tema kita hari ini. Apa tema Bicara kita? tentang baik apa dunia dan akhirat itu kan susah. Susahnya jadi orang baik. Bener gak Pak Ustadz? Jangan dulu. Iya kan? Nah sekarang kita langsung aja masuk nih Pak Ustadz nih. Kenapa sih sulit sekali menjadi orang yang baik Pak Ustadz? Gini, orang baik itu tidak semudah yang kita kira. Karena orang baik itu ihsan. Ihsan. Ihsan, kebaikan. Ihsan itu kebaikan adalah berbuat baik kepada yang berbuat kepada orang yang malah berbuat jahat kepadanya. Oh terbalik. Terbalik. Jadi ketika ada orang jahat kepada kita, justru kita berbuat baik kepadanya. Memberi salam kepada yang tidak mau memberi salam kepada kita. Oh. Meredahkan amarah terhadap orang yang membuat kita marah. Betul. Harusnya kita sanggup marah, tapi kita berdiam, bukan berarti mengalah, tapi mengendalikan diri. Disitulah kebaikan itu. Kapan kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu bukan kebaikan. Itu namanya balas jasa. Balas jasa. Makanya Islam itu sangat indah. Kenapa? Karena mengajarkan kita untuk bisa berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepada kita. Balas dia dengan kebaikan. Masya Allah. Supaya orang tahu bahwa kita orang baik. Betul. Nah, sekarang ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang baik itu? Orang baik itu adalah
yang bukan hanya baik pada dirinya, khairun nas ampahul linnas. Orang baik itu bukannya baik untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki orang lain. Makanya bahkan ditanya lagi, yang mana yang baik itu? Yang baik itu yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Betul. Ditanya lagi, siapa yang baik itu? Yang baik itu adalah yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Ditanya lagi, siapa yang baik itu? Orang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi jangan berkata dirimu baik kalau kepada istrimu jahat, kepada anak-anakmu pelit. Betul. Justru dipantau itu dari keluarga dulu. Kalau di dalam keluarganya baik, yang terkecil ya, pastilah akan bisa baik kepada yang lain. Bagaimana dia bisa diangkat jadi pemimpin kalau di rumahnya saja tidak bagus? Wah, ini benar banget nih. Hati-hati loh. Patokan yang terbaik itu bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga. Chan, kalau mau dikatakan baik, tanyain dulu bagaimana perlakuan dia kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Belum pada istri, belum punya. Pacar aja